Baik, untuk itu kita langsung akan memulai segmen pertama, yaitu penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten Oku Selatan beserta dengan jajaran, Ketua Bawaslu Kabupaten Oku Selatan dan jajaran, Porkompimda Oku Selatan, Ketua Parpol Provinsi dan Kabupaten Oku Selatan, penalis, rekan saya, Paslon 02, 03, 04, dan masyarakat Oku Selatan baik yang berdomisili di Oku Selatan maupun di rantau. Visi misi kami adalah menjadikan Kabupaten Oku Selatan bebas paceklik, agar tercipta kemandirian ekonomi masyarakat sejahtera, maju dan makmur dengan langkah pada misi sebagai berikut. Membangun perekonomian dan agrobisnis yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dari hasil daerah. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan masyarakat Oku Selatan berdikari dan berbudaya serta beretos wirausaha. Yang ketiga, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan birokrasi proporsional, berintegritas, serta keteladanan pimpinan jujur, tegas dan bersih untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Oku Selatan. Yang didorong program jangka pendek target 2 tahun selesai sebagai berikut. Sinergitas peningkatan layanan PLN dan PDAM, memperbaiki infrastruktur seluruh jalan, baik jalan provinsi, kabupaten, dan desa, pendirian pabrik pupuk, pendirian pabrik pakan ternak, mengundang investor lokal dan asing, ekspor kopi langsung dari Oku Selatan, pembenahan birokrasi tanpa suap dan nepotisme, proyek tanpa fee agar kualitas bangunan kokoh, lelang proyek secara jujur dan terbuka, menyiapkan 252 pertanian untuk ditempatkan di setiap desa. Cukup. Kondisi jalan dengan kategori baik hanya sebesar 78,61%. Artinya kerusakan jalan masih cukup tinggi. Apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Oku Selatan? Terima kasih. Berkenaan dengan infrastruktur fisik, Oku Selatan tidak hanya fisik saja. Maka kalaupun memang kita berbicara infrastruktur, ada juga infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Saya jelaskan sedikit berkenaan dengan fisik, mengidentifikasi infrastruktur existing dulu, melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur yang berkualitas tinggi. Yang kedua, infrastruktur ekonomi. Ketika infrastruktur meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga perputaran uang akan semakin tinggi dan semua profesi baik ojek, supir, pedagang bisa mendapatkan uang yang murah. Yang ketiga adalah infrastruktur sosial, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui sekolah yang berkualitas dan juga pelatihan yang intensif agar siap pakai dan siap saing. Selesai. Subtema inovasi daerah yang masih perlu dibenahi antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan maupun pelayanan kependudukan, sarana dan prasarana, informasi teknologi di pemerintahan Kabupaten Oku Selatan ternyata belum tersedia dengan baik. SDM yang memadai juga belum tercukupi. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk melakukan inovasi supaya pelayanan publik dapat ditingkatkan? Ya, tanggapan dari kami berkenaan dengan inovasi daerah. Tujuan daripada inovasi daerah tersebut adalah meningkatkan kinerja penyelenggara daerah dalam mempercepat dan terwujudnya kesejahteraan. Nah, ketika kami menjadi bupati nanti, maka kami akan memperbaiki sistem layanan cepat, pintar, murah, mudah, dan berkualitas. Melalui akses sistem digitalisasi untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat sehingga layanan baik persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu dapat diukur. Contoh jarak sangat jauh dari Kisam Tinggi misalnya, dia tidak hanya bisa tahu dengan jumlah waktu, maka pelayanan yang kemudian digitalisasi bisa mendata kekurangan dari
kepuasan layanan masyarakat. Apa yang akan Anda lakukan untuk memenuhi ketersediaan sarana produksi, sarana pengairan atau irigasi, serta kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi pasokan bibit berkualitas dan pupuk bersubsidi? Baik, terima kasih. Yang pertama, paslon kami nomor 1 terkait masalah pembenahan irigasi itu akan kami petakan. Irigasi rusak itu akan kami segera selesaikan. Yang kedua, terkait masalah pupuk. Jadi pupuk di Oku Selatan kami sudah keliling. Kekecewaan masyarakat masalah pupuk, baik itu masalah harga maupun masalah ketersediaan pupuk yang sering langka. Jadi yang pertama, terobosan kami adalah nanti pengendalian pupuk subsidi. Apalagi sekarang dari pemerintah pusat sudah menambah stok 100% dari yang sudah-sudah. Seterusnya, langkah kami untuk memenuhi pupuk di masyarakat Selatan adalah akan mendirikan pabrik pupuk demi terpenuhnya kebutuhan pupuk bagi masyarakat Oku Selatan. Itu saja. Pertanyaannya, apa langkah strategis yang akan saudara lakukan pada periode yang akan datang untuk meningkatkan investasi daerah dalam rangka mendorong laju perekonomian di Oku Selatan? Ada beberapa faktor yang harus dilakukan dalam meningkatkan investasi daerah, yaitu pemerintah berperan sebagai entrepreneur. Dalam hal ini bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis oleh pemerintah daerah. Yang kedua, sebagai koordinator. Pemerintah daerah dapat berfungsi dalam menetapkan atau mengusulkan rencana pembangunan, terutama di Oku Selatan adalah pembangunan jalan yang itu akan juga menghambat datangnya para investor untuk berinvestasi di Oku Selatan. Yang ketiga, sebagai fasilitator, pemerintah akan mempercepat proses perencanaan dan pembangunan, dan sebagai penggerak, pemerintah juga harus menumbuhkan usaha dan mendorong pengusahaan baru dengan tentunya melakukan percepatan produk industri kecil, kemudian melatih para pengusaha-pengusaha muda, mendorong adanya BUMD, dan satu program kerja kami di bidang pertanian dan peternakan adalah sesuai dengan apa yang telah kami visikan, yaitu adalah mendirikan pabrik pakan ternak untuk kelancaran dari pemeliharaan peternakan. Demikian. Masalah investasi itu adalah bagaimana kemampuan pemerintah daerah itu memanfaatkan sumber daya alam. Untuk paslon 02, sumber daya alam. Untuk saat ini, investasi di sumber daya alam tidak akan bisa dilakukan di Oku Selatan. Mengapa? Karena perinfrastruktur yang tidak memadai untuk mengirim pasokan daripada hasil pertambangan tersebut. Terkait investasi di Oku Selatan, kita harus realistis mengingat Oku Selatan baik secara geografis maupun secara aturan banyak sumber daya yang diminati investor. Justru secara aturan Oku Selatan daerah pertambangan terbentur aturan, rata-rata masuk di kawasan hutan lindung. Informasi yang diberikan oleh paslon nomor 3 tentang pertambangan hutan IPPKH, artinya Oku Selatan tidak bermasalah berkenaan dengan hutan. Ada 4 hutan untuk sumber daya alam, yaitu hutan APL, hutan kawasan, hutan produksi, dan hutan suaka. Hanya hutan suaka yang tidak bisa diberikan izin, tetapi 3 hutan lainnya itu bisa diberikan oleh Kementerian Kehutanan. Saya akan bertanya di paslon 01 ini singkat saja. Konsep bebas paceklik. Tolong jelaskan konsep bebas paceklik. Terima kasih. Terima kasih Hadindaku. Nomor 3. Konsep bebas paceklik. Paceklik tersebut adalah di mana kurangnya manusia atau masyarakat mendapatkan sandang dan pangan. Itu diakibatkan oleh sedikitnya buah kopi hasil panen. Ketika hasil panen itu dijual, itu akan murah. Kemudian yang ketiga, tidak adanya pendapatan lain berupa pendapatan bulanan ataupun pendapatan harian kecuali
mengandalkan musim panen berikutnya. Dalam pengurusan kebun atau biaya operasional, ditambah lagi biaya hidup, selama 1 tahun itu adalah minus. Kadang-kadang kita juga tidak akan mendapatkan pupuk yang mana juga harganya begitu tinggi. Maka dari itu, dengan hadirnya kami akan ciptakan pekerjaan pupuk murah agar para petani mendapatkan dengan mudah. Yang ketiga, pakan ternak murah, ya, sehingga petani akan bisa memelihara itik, bebek ataupun yang lain-lainnya supaya mendapatkan penghasilan bulanan. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan melalui sumber daya alam yang akan kita kelola selama itu kita diberikan mandat oleh rakyat. Baik, cukup. Terima kasih. Saya akan menanggapi dari paslon 01. Kalau beredar di masyarakat itu, kalau bebas paceklik itu berarti masyarakat Oku Selatan digaji semua. Berarti beda dengan penjabaran Kakanda Hengki. Hal-hal yang disampaikan Kakak Hengki tadi sebenarnya bagus, tetapi itu butuh proses untuk Kabupaten Oku Selatan. Baik, cukup. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor 4 bertanya kepada paslon nomor 1. Untuk paslon nomor 1, dalam visi dan misi paslon ada program kerja 2 tahun. Pembenahan fisik sudah itu memprogramkan pembangunan dan melebarkan seluruh jalan. Yang ingin kami pertanyakan, bagaimana langkah-langkah paslon nomor 1 memaksimalkan APBD Kabupaten Oku Selatan dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, guna merealisasikan program pelebaran jalan yang kita ketahui bahwa dalam membangun dan melebarkan seluruh jalan membutuhkan dana yang tidak kecil. Sekian, terima kasih. Terima kasih 04. Bahwa anggaran kita ada yang mengatakan sedang ataupun sedikit. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana mengelola anggaran tersebut agar tepat sasaran. Bukan masalah besar atau kecilnya. Dalam hal ini, pasangan 01 mempunyai program 2 tahun. Seluruh jalan yang ada di Oku Selatan itu tuntas. Pertama, kami sudah melihat bahwa ada klasifikasi jalan tersebut yang rusak berat. Kemudian ada juga yang rusak ringan. Maka dari itu, anggaran yang ada itu kita pergunakan dengan mengurangi anggaran-anggaran yang tidak penting lainnya. Contoh, ya, adalah anggaran untuk biaya mesin, pembelian mesin. Jangan dulu kita beli, ya, mobil dinas berlebihan, sementara anggaran tersebut sedikit dan sementara rakyat masih susah. Demikian, Pak. Terima kasih atas penjelasannya dan semoga ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi kami apabila nanti kami terpilih dan diamanah oleh masyarakat Kabupaten Oku Selatan. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor 2, waktunya 1 menit dimulai dari kata pertama dilontarkan. Kami silakan. Baik, untuk paslon nomor 2, sebagaimana kita tahu bahwa usia Oku Selatan sudah 20 tahun, tapi APBD Kabupaten Selatan tidak beranjak, belum pernah sampai 2 triliun. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan salah satu sektor dari APBD adalah dana perimbangan, yaitu melalui dana bagi hasil. Kira-kira kita hubungkan dengan potensi sumber daya alam Oku Selatan yang cukup menjanjikan. Jika saudara terpilih, kiat-kiat apa untuk meningkatkan dana bagi hasil, kita hubungkan dengan potensi sumber daya alam Oku Selatan yang lumayan bagus. Itu saja. Baiklah, pasangan nomor urut 1, kita berbicara masalah DBH, dana bagi hasil. Memang benar selama ini Oku Selatan tidak beranjak APBD-nya 1,4 T. Bahwasanya kita tahu untuk meningkatkan dana bagi hasil dari pusat ke
kabupaten, kita banyak sektor yang bisa mendukung. Pertama, dari sektor pariwisata. Bahwasanya kita tahu Danau Ranau adalah danau Ranau terbesar yang kedua setelah Danau Toba. Ingin majunya Danau Ranau terus terang harus didukung oleh infrastruktur. Selanjutnya dengan masyarakat yang menerima, dengan kesenian yang ada, dengan UMKM yang ada di Danau Ranau dan wilayah sekitarnya, dan didukung oleh budaya itu sendiri. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit kami. Baik, Adinda Hewan, itu untuk sektor pariwisata itu bukan merupakan dana bagi hasil dari pusat. Yang menjadi dana bagi hasil kita mendapat dari pusat, kalau di sektor sumber daya alam adalah berupa tambang batu bara, kemudian migas, dan termasuk energi panas bumi. Uku Selatan, saya contohkan panas bumi ada di Kecamatan Muardo Kisam, Marga Bayur, itu sudah menjadi di blok wilayah kerja dari Pertamina Geothermal Energi. Kemudian ada juga di Waiselabung di Mengkakau. Nah, alangkah sayangnya kalau bupati kurang greget untuk mendorong investor supaya melakukan pengelolaan baik itu batu gamping sebagai bahan semen, batu bara, dan panas bumi itu tadi. Itu harapan kita. Di sisi lain, sesuai ketentuan yang ada, jika sumber daya alam dibagi dengan DBH itu, selaku kabupaten penghasil, pembagiannya adalah sebesar 32% untuk kabupaten atau daerah penghasil tambang tersebut. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Disilakan. Paslon 03. Pengangguran di Oku Selatan saat ini berjumlah 4.423 orang. Strategi apa yang akan saudara lakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga akan menyerap 4.423 orang tersebut? Saya akan langsung menanggapi dari paslon 01 terkait masalah untuk menanggulangi pengangguran di Kabupaten Oku Selatan. Memang betul, kita sadari Kabupaten Oku Selatan baru berumur kurang lebih 20 tahun. Karena terus terang Kakanda Hengki di Kabupaten Oku Selatan, investor yang masuk itu mereka berhitung dulu. Tidak semudah apa yang kita sampaikan di sini. Karena terus terang mereka menghitung dulu jarak dari Muara II ke Bandar Lampung itu berapa kilometer. Untuk itu kalau kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Oku Selatan, insya Allah kami ke depan akan membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat Oku Selatan yang masih menjadi pengangguran. Mungkin itu saja, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Sebenarnya untuk investasi itu tidak melihat dari jauh ataupun dekatnya suatu lokasi. Tetapi itu akan melihat dari sisi keuntungan dan keamanan daripada modal tersebut. Memang betul, untuk sektor pertambangan dan industri, Oku Selatan masih sangat kurang sekali, kecuali perkebunan. Tetapi ada usaha kita sebagai pemimpin dan pemerintah mendorong atas usaha-usaha mikro. Contoh adik-adik, kita ciptakan bagaimana caranya mereka mengelola satu usaha, yaitu perdagangan ataupun perbengkelan, apalagi dunia kerja adik-adik kita Karang Taruna, supaya kita didik menjadi seorang entrepreneur muda. Dan diharapkan nantinya Oku Selatan akan penuh dengan pengusaha-pengusaha pemula dan pemuda. Demikian. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor 4. Baik, Adinda Abu Sama dan Manda Misnadi. Salah satu misi saudara adalah pemberantasan korupsi di wilayah Oku Selatan. Tapi di sana saya tidak melihat kolusi dan nepotisme yang saudara akan berantas. Bagaimana strategi saudara melakukan pemberantasan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Kakanda Hengki. Jadi untuk pemberantasan KKN ini, karena kita sudah mempunyai kepolisian juga kejaksaan.
untuk di tingkat pusat juga ada KPK. Intinya kita harus terbuka dan siap untuk transparan dan memang demi untuk masyarakat Kabupaten Oku Selatan. Kita siap dikritik, kita harus siap memberikan informasi yang baik kepada semua masyarakat, dan kita harus siap bekerja sama dengan semua instansi maupun insan pers dan LSM wartawan demi untuk tercapainya stabilitasan yang ada di Kabupaten Oku Selatan yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Tadi pertanyaan saya adalah mengapa kolusi tidak ditulis di situ? Kolusi dan nepotisme. Terjadinya suatu korupsi itu adalah perbuatan, yaitu melanggar hukum, yaitu berkenaan dengan penyalahgunaan uang. Tetapi terjadi kolusi tersebut akibat dari kolusi dan nepotisme. Nepotisme dalam artian adanya orang-orang yang kita anggap berperan dalam melakukan korupsi tersebut. Sementara kolusi adanya kesepakatan dari orang-orang yang kita anggap melakukan tindakan pelanggaran hukum tersebut sehingga terjadilah korupsi. Maka bagi kami adalah korupsi, kolusi, nepotisme harus diberantas, jangan hanya korupsi saja. Demikian. Baik, cukup. Kepada paslon nomor urut 2, kami berikan kesempatan untuk dapat bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Disilakan. Baik, nomor 1, kalau kita berbicara masalah struktur anggaran APBD, maka di situ ada pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Fungsi kebijakan APBD adalah untuk membangun dan melayani masyarakat. Dan di situ ada urusan wajib dan urusan pilihan. Ketika saudara menjadi bupati nanti, urusan pilihan yang mana yang Anda pilih sehingga dapat mendongkrak perekonomian di Kabupaten Oku Selatan? Terima kasih. 1, waktunya 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, berdasarkan ketentuan bahwa urusan pilihan itu termasuk urusan pertanian, perkebunan, termasuk urusan pilihan. Itu yang ada di aturan BP. Jadi dalam rangka meningkatkan perekonomian di Oku Selatan, kami sudah punya tekad dalam visi misi kami bahwa Oku Selatan itu dibangun melalui desa. Desa dibangun, kami yakin perekonomian di Oku Selatan akan meningkat. Kenapa? Karena penduduk Oku Selatan mayoritas ada di pedesaan, dan kalau di pedesaan itu penghasilan ada di pertanian. Justru itu visi misi kami Pecaklik itu dalam rangka kami untuk memajukan, memprioritaskan pembangunan Oku Selatan untuk sektor perkebunan dan pertanian. Itu yang bisa kami jelaskan. Masih ada waktu 30 detik. Saya tambahkan sedikit, mayoritas masyarakat Oku Selatan itu 66% adalah petani. Maka kalau memang Oku Selatan mau maju, majukan dulu petaninya. Dan pembangunan ekonomi itu harus mulai dari desa. Ketika masyarakat di desa daya belinya sudah meningkat, maka kabupaten pun akan secara otomatis meningkat. Demikian. Pendapat saudara kayaknya agak sepaham, semasukan. Ya. Jadi terima kasih, memang betul. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan pamungkas atau closing statement. Waktunya 2 menit dimulai dari calon bupati dan calon wakil bupati berbicara. Keluarga besar seluruh masyarakat Oku Selatan, mari kita renungkan sejenak tentang nasib anak cucu generasi penerus dan rakyat Oku Selatan sementara waktu terus merangkak maju. Setiap tahun Oku Selatan mengeluarkan ribuan lulusan SMK, SMA, MAN, dan sarjana. Andai pemerintah tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan, maka akan jadi apa masa depan anak cucu kita? Bertambah suramnya masa depan mereka. Kita tidak sekedar hanya memilih bupati, tetapi kita harus memilih pemimpin yang ikhlas dan berwawasan maju, visioner, untuk dapat membawa Oku Selatan melompat lebih jauh ke depan. Saat tertidur pulas, mari kita pandangi pilu wajah-wajah anak cucu kita.
dari hati yang paling dalam. Mereka menaruh harapan untuk hidup layak. Harapan mereka sulit untuk diraih kalau suara kita masih bisa dihargai dengan uang. Yang berakibat munculnya pemimpin-pemimpin yang buruk. Mari Bapak Ibu, buka hati, buka pikiran, buka nurani. Padahal South Oku is a rich area. There are a lot of natural potential which should be utilized for the welfare of community. Okunan pusa ikaw kurau ti cici, yong yo pong puda serencian, kay yong yu yong kong hese kude puli hince sing tong piau tesi hihau. Artinya, Oku Selatan adalah daerah yang sangat kaya, banyak potensi yang harusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Gaji saya sebagai bupati nanti akan saya berikan kepada anak yatim, fakir, miskin, tua, jompo. Maka rakyat tak perlu ragu atas pengabdian kami telah meningkatkan diri program kami. Inilah bukti kami untuk membangun Oku Selatan secara tertulis. Merdeka!